prodi manajemen. Di sini salah satu bab yang saya ambil adalah tentang produktivitas. Jadi saya akan menjelaskan tentang produktivitas terlebih dahulu, kemudian contoh usahanya. Produktivitas adalah sikap mental yang mempunyai semangat untuk melakukan peningkatan kebaikan. Konsep produktivitas menurut Rifanto, produktivitas adalah konsep universal, dimaksudkan untuk menyediakan semakin banyak barang dan jasa untuk semakin banyak orang dengan menggunakan sedikit sumber daya. Produktivitas berdasarkan atas pendekatan multidisiplin yang secara efektif merumuskan tujuan rencana pembangunan dan pelaksanaan cara-cara produktif dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien, namun tetap menjaga kualitas. Berikutnya, produktivitas terpadu menggunakan pertama keterampilan, kedua modal, ketiga manajemen, keempat informasi, 5 energi, dan 6 sumber daya lainnya. Untuk mutu kehidupan yang mantap bagi manusia melalui konsep produktivitas secara menyeluruh. Produktivitas berbeda di masing-masing negara dengan kondisi, potensi, dan kekurangan serta harapan yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan dalam jangka panjang dan jangka pendek. Namun, masing-masing negara mempunyai kesamaan dalam pelaksanaan pendidikan dan komunikasi. Produktivitas lebih dari sekedar ilmu teknologi dan teknik manajemen, akan tetapi juga mengandung filosofi dan sikap mendasar pada motivasi yang kuat untuk terus-menerus berusaha mencapai mutu kehidupan yang baik. Dari sejumlah teori yang dideskripsikan untuk memperoleh dukungan teoritik, penyusup konsep operasional variabel penelitian menurut Balai Pengembangan Produktivitas Daerah menjelaskan ada 6 faktor utama yang menentukan produktivitas tenaga kerja, yaitu sikap kerja, tingkat keterampilan, hubungan antar tenaga kerja dan pimpinan, manajemen produktivitas, efisiensi tenaga kerja, dan kewirausahaan. Yang berikutnya adalah variabel-variabel dalam produktivitas. Variabel produktivitas yaitu pertama tenaga kerja, kedua modal, yang ketiga manajemen. Pertama, indikator kunci dari tenaga kerja adalah kecocokan pendidikan, pengetahuan, pengetataan angkatan kerja atau sehat dan terjamin, pengeluaran sosial untuk ketersediaan tenaga kerja atau transportasi dan sanitasi. Yang kedua, modal. Modal diperlukan untuk mendukung tenaga kerja. Indikator penting yang mempengaruhi investasi modal persatuan tenaga kerja adalah inflasi, suku bunga, dan pajak. Manajemen bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa tenaga kerja dan modal digunakan secara efektif dalam meningkatkan produktivitas. Dalam hal ini, manajemen dihadapkan pada aplikasi teknologi atau termasuk penelitian dan pendidikan, pemanfaatan ilmu baru atau perubahan dan inovasi, serta kemampuan menyelesaikan masalah trade-off antara tenaga kerja dan modal. Yang berikutnya adalah kemajuan masa depan didasarkan pada pertama adalah manajemen, yaitu teknik manajemen, statistik, ekonomi. Berikutnya ilmu pasti seperti biologi, anatomi, kimia, dan fisik. Yang ketiga adalah ilmu informasi atau upaya MOP yang efektif harus mempunyai misi dan strategi yang jelas. Misi organisasi merupakan sasaran yang akan dicapai dan merupakan konsep yang menjadi landasan gerak organisasi. Misi menyatakan latar belakang keberadaan perusahaan yang dapat dianggap sebagai inti strategi yang menjadi acuan misi pendukung yang dirumuskan oleh fungsional organisasi. Strategi adalah rencana aksi organisasi. Mengembangkan strategi adalah sulit, tapi akan lebih baik bila misi dirumuskan dengan tepat. Manajer biasakan menerjemahkan strategi
menjadi tugas-tugas berwujud yang harus dituntaskan. Menurut Michael Porter menjelaskan bahwa perusahaan mencapai misi dalam 3 konsep, yaitu diferensiasi atau produk lebih unggul atau setidaknya berbeda, terus peloporan wilayah atau lebih murah, dan respon yang cepat atau tanggapan. Jadi di sini saya ambil contoh usahanya adalah usaha fotokopi. Usaha fotokopi itu inputnya adalah tenaga kerja, mesin fotokopi, kertas, tinta, gunting, dan hektar. Prosesnya mengetahui proses pengkopian sebanyak jumlah yang diinginkan. Terus mengetahui fotokopi warna atau biasa. Berikutnya memberikan pelayanan kepada konsumen. Outputnya adalah hasil fotokopi, hasil printer, hasil laminating. Kendala dari usaha fotokopi ini adalah mungkin secara tidak langsung mesin rusak dan butuh waktu untuk perbaiki. Yang kedua, kertasnya habis. Yang ketiga, tujuan akhir adalah satu, untuk meringankan dan memperingkas pekerja, para pelajar ataupun mahasiswa. Yang kedua, memperbanyak dokumen berkas kantoran. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan para konsumen. Kesimpulannya, dengan jasa fotokopi tersebut, maka laba yang didapatkan akan banyak jika tingkat kepuasan konsumen meningkat. Dan benda yang ada harus digunakan secara efektif dan efisien agar dapat memproduksi barang semakin lancar. Sekian dan terima kasih.